Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya mendengar berita yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan ya. Baru saja saya mendengar berita membludaknya acara job fair yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Bekasi. Puluhan ribu pencari kerja serbu job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Begitu banyaknya pencari kerja dan ini sangat menyedihkan menurut saya. Dan yang datang itu 25.000. Nah ini luar biasa berarti kan pencari kerja terkhusus di Bekasi atau bahkan ini bisa datang dari Jabodetabek. Ini menurut saya pemerintah harus segera bertindak. Bukan saja pemerintah Jawa Barat, bukan saja pemerintah Kabupaten Bekasi, tapi pemerintah pusat pun harus mulai melihat situasi ini, bahwa banyak generasi-generasi muda di Indonesia yang sekarang ini kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini kita melihat beberapa sektor masih sangat penting. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Kita sangat optimis, kita sangat bersyukur kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana negara ini bisa terus tumbuh sementara generasinya ini bingung begitu apa yang mesti dikerjakan dan apa yang mesti dihasilkan gitu. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Jam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga nggak? Apa? Desak-desakan. Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Nah ini adalah PR buat pemerintah juga untuk para pemangku kebijakan begitu ya. Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000, artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja, yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Nanti kita ini akan berkelanjutan ke depannya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ketika ingin menciptakan suatu lapangan pekerjaan, maka kita lihat dulu masalah yang paling urgent, masalah yang paling harus segera diselesaikan, terkhususnya di Indonesia ini, masalah apa? Itu satu. Dan masalah itu harus diselesaikan. Dan menyelesaikannya itu kan perlu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itulah yang masih muda-muda diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Yang pertama, masalah yang paling urgent sekarang adalah masalah lingkungan. Lah ada peluang pekerjaan yang bisa digarap begitu. Contoh pengelolaan sampah di TPA. Dan ini harus turun ke desa atau ke kelurahan. Buat pengelolaan sampah di desa-desa itu saya kira bisa menyerap 5-6 orang tenaga kerja di setiap desa. Nah, sampahnya harus diapakan? Tentang tumpukan sampah yang menggunung di Brebes, Jawa Tengah. Karena di Indonesia ini bisa dikatakan sulit untuk mengajak orang-orang untuk memilah sampah, mana sampah plastik, mana sampah basah, mana sampah kaca, mana sampah bekas pampers, sampah-sampah kertas segala macam, susah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka bisa memilah sampah. Langsung aja beli insenerator atau alat pembakar sampah. Setiap desa atau setiap kelurahan wajib punya itu dan wajib punya tempat untuk menyimpan alat itu. Nah di situ nanti ketika desa atau kelurahan sudah punya alatnya, sudah punya tempatnya, setiap RW, setiap RT itu membuang sampahnya ke tempat khusus itu. Emang alatnya ada sekarang banyak, 2 Pak. Oktober lah sampai dengan hari ini kurang lebih 100 hari lebih sedikit. Itu kita sudah bisa memusnahkan sampah itu sejumlah 730 ton. Mantap. Asapnya tidak ada. Oh, ternyata teman-teman asapnya nggak ada. Ya,
Asapnya tidak ada. Teknologinya sudah ada, insenerator yang bisa mencakup gitu ya satu desa atau satu kelurahan. Ada Motah namanya, Motah insenerator. Pada suhu 1000 derajat Celcius Iya. itu apapun yang masuk itu bisa habis. Panasnya sampai ke sini terasa. Ya, Oh, ya. apinya ya Pak ya. Mantap. Ini kita nggak pakai BBM, kita hanya pakai ini. Oh. Ini jadi pakai papan ataupun pakai kayu bakar yang memang kering. Ya. Ini pada saat Harganya berapa, Pak? Saya sudah nanya kemarin, harganya untuk satu tempat atau untuk satu alat itu sekitar 1,5 miliar. Saya kira itu mudah untuk pemerintah. Bisa dicoba di beberapa desa dulu yang memang masalah sampahnya ini sulit ditangani, terutama di kota-kota besar. Saya jamin dari sampah ini saja, pertama di setiap desa akan menyerap ya maksimal 5 tenaga kerja gitu. Yang ngambil sampahnya di setiap RW, kemudian yang tugas bakarnya. Tapi di setiap RW saja, ya di satu RW saja itu mungkin bisa menyerap 2 atau 3 pekerja gitu. Kemudian setelah dibakar sampah itu kan ada abunya, ada bekas pembakarannya. Nah, itu konon katanya bisa diolah menjadi paving ya, paving block, atau bahkan bisa diolah jadi pupuk. Kita buat produk gitu loh. Dari situ bisa jadi sebuah produk, dan produk itu nanti kan bisa dijual. Lahir lagi lapangan pekerjaan. Artinya dari sampah saja ini di setiap desa saja, di setiap kelurahan aja itu bisa menyerap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan terserap, masalah sampah yang kompleks ini pun juga bisa terselesaikan. Kan begitu. Kita cari solusi lah sama-sama. Mudah-mudahan sih bisa diterima begitu. Saya kira dengan harga 1,5 M ya, itu gampang lah ya buat pemerintah. Namanya Motah. Saya sudah nanya kemarin harganya dan kisaran segitu gitu. Atau mau cari alat lain juga silahkan. Saya kira sekarang alatnya banyak. Teknologinya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah pertanian, Pak. Pertanian ini harus digarap oleh anak-anak muda, Pak. Subsidi itu teknologi-teknologi pertanian. Propagandakan kepada anak-anak muda ini bahwa kita ini fokus pada pertanian, kita ini sudah punya pasar, pemerintah cari pasarnya. Dalam hal ini kita melihat beberapa sektor masih sangat penting. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Kita sangat optimis, kita sangat bersyukur kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Anak-anak muda di dalam negeri diajarin cara ngolah tanah, diajarin, dilatih cara membuat hasil karya pertanian yang unggul gitu. Jangan kalah sama Thailand, jangan kalah sama Vietnam, jangan kalah sama Amerika, Jepang, begitu loh. Tanah kita subur kok, tanah kita subur, Pak. Propagandakan gitu loh, biar anak-anak muda ini tertarik lagi kepada pertanian. Jangan sampai sawah-sawah ini habis dibabat, dipakai untuk bangun-bangun rumah, bangun-bangun pabrik. Itu juga penting. Tapi pertanian ini jangan ditinggalkan. Karena itu adalah potensi lah. Itu potensi negara Indonesia kan. Yang harus kita manfaatkan gitu loh. Kelapanya, singkongnya, sawitnya, padinya, bawangnya, sayur-sayurnya gitu loh. Tomatnya, kedelainya gitu loh. Kita jangan sampai kalah dengan negara-negara yang memang justru malah industrinya juga tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah laut, Pak. Kita punya laut, Pak. Luas. Bentangan garis pantai kita ini paling panjang di dunia, Pak. Coba pemerintah berpikir gitu loh. Gimana caranya anak-anak muda ini mau kembali ke laut. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Kita sangat optimis,
Kita sangat bersyukur kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang lainnya mungkin masalah pertambangan, minyak segala macam. Itu barang mesti pakai teknologi yang tinggi. Kita belum bisa. Gitu. Yang kelihatan aja dulu, masalah yang kelihatan itu masalah sampah. Masalah pertanian, masalah kelautan. Itu di depan mata kita itu. Lapangan pekerjaan itu sebetulnya. Tinggal kita mau berpikir sedikit saja. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga omongan saya didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.